Tim Koki Mungil menemukan semangkuk bakso raksasa yang siap diolah. Mereka bekerja sama membumbui bakso raksasa dengan penuh semangat. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat animasi objek miniatur. Teman-teman bisa buka Notion-nya teman-teman, cari di Notion ini ya, nih, cari materinya ini ya teman-teman ya, animasi membuat animasi objek miniatur. Nah, animasi objek miniatur ini nanti karakternya itu kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi karakternya mini ya. Jadi semua karakter yang ada di videonya nanti ini adalah karakter yang mini seperti itu ya. Oke, kita coba buat ya teman-teman ya. Kita masuk ke modulnya, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian paling bawah, scroll di paling bawah, di sini ada generator premium prompt animasi objek miniatur. Teman-teman bisa klik di sini. Oke, kemudian sudah masuk ya teman-teman. Nah, kalau sudah, klik mulai di sini. Nah, kemudian teman-teman di sini ada pilihan nih. Ada yang cinematic ASMR, ini tanpa narasi. Yang kedua storytelling dengan narasi. Jadi nanti videonya ada yang videonya tanpa narasi. Jadi hanya menampilkan video saja teman-teman, tidak ada narasinya. Jadi yang ditonton hanya videonya. Tapi kalau storytelling, nanti ada narasinya. Teman-teman bisa generate terpisah ya menggunakan voice over. Jadi nanti narasinya ini dia akan menjelaskan tentang videonya seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa pilih. Ini coba saya pilih yang nomor 2 dengan storytelling ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita diminta untuk memilih tema, teman-teman bisa pilih salah satu temanya. Kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa custom. Teman-teman bisa ketik ya, temanya mau tema apa. Ini saya pilih nomor 1 cooking ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita diminta di sini pilih kategori cookingnya ya. Ada 5 di sini pilihannya ya. Teman-teman bisa pilih, ini saya pilih 1, Indonesian food. Kemudian langkah 4, masukkan nama objek ya. Ini silahkan kita diminta masukkan apa Indonesian food-nya, apa ya, mau bikin apa nih ya. Nah, ini saya pilih bakso ya teman-teman ya. Kita ketik di sini bakso. Oke, ini teman-teman bisa ketik objeknya terserah ya. Jadi nama objeknya apa ya, teman-teman bisa ketik terserah di sini. Oke, kemudian kita diminta pilih visual style-nya. Saya pilih 3 ya teman-teman ya. Oke, kemudian pilih temanya, worker theme-nya ya teman-teman ya. Jadi temanya kita pilih. Karena tadi tentang makanan gitu ya teman-teman, maka saya pilih di sini adalah yang sesuai adalah Tiny Chef ya. Nah, nanti teman-teman sesuaikan juga dengan tema teman-teman pilih tadi ya. Oke, ini saya pilih nomor 1. Kalau tidak ada nanti temanya teman-teman, teman-teman bisa custom, bisa ketik ya. Nah, kalau sudah, pilih nanti videonya itu lingkungannya itu apa teman-teman ya. Disesuaikan dengan temanya. Karena tadi makanan saya pilih kitchen ya teman-teman ya. Jadi di dapur nanti videonya lebih banyak itu nanti lingkungannya adalah di dapur seperti itu ya. Kenapa ini perlu kita tambahkan ya teman-teman supaya nanti tidak berubah-berubah begitu ya. Jangan nanti kita temanya makanan kalau tidak dipilih dipilih lingkungannya tiba-tiba scene 1 di dapur, kemudian scene 2 di taman, jadi kan tidak konsisten ya. Nah, makanya ini perlu ditambahkan ya. Saya pilih 1 kitchen. Oke, kemudian pilih jumlah scene. Saya pilih 5 ya teman-teman ya. Ini kita ketik. Nah, kemudian durasinya teman-teman bisa pilih. Saya pilih 1 saja yang 6 detik ya. Nah, kemudian teman-teman pilih platform AI-nya. Jadi nanti mau di-generate di mana nih ya, gambar dan video teman-teman ya. Sini ada pilihannya teman-teman. Ya, ada Google Flow, Veo dan lain-lain. Ya, jadi untuk generate gambar ini banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Notion teman-teman. Di situ ada bagaimana cara menggunakan Google Flow. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat juga bagaimana cara menggunakan aplikasi Grok seperti itu ya teman-teman. Yang teman-teman bisa pelajari. Saya pilih 1 ya. Oke, kemudian ini sudah dibuatkan project setup-nya, teman-teman bisa baca. Ini tadi yang kita pilih teman-teman, ya. Kalau memang ini sudah sesuai, kita pilih sudah. Nah, kemudian kita dibuatkan ini master objeknya, ya. Ini deskripsi master objeknya, kemudian ini master worker-nya, ini deskripsinya, dan ini storyboard-nya. Nah, ini ceritanya teman-teman. Nanti ya, dari scene 1 dengan scene 5, ada visual, ada aktivitasnya, ada kamera shoot, ada narasi di sini. Ya, jadi teman-teman bisa baca dulu storyboard-nya di sini. Kalau seandainya storyboard-nya ini sesuai, setuju, teman-teman bisa ketik setuju. Tapi kalau kira-kira ada yang harus direvisi, misalnya
di sini scene 1 direvisi visualnya atau aktivitasnya direvisi mau diganti atau narasinya. Nah, teman-teman bisa ketik di sini. Ya, yang ingin diubah itu yang ingin direvisi di bagian mananya. Jadi nanti di sini AI akan merubah kembali sampai teman-teman kasih jawaban setuju. Seperti itu ya. Oke, ini saya pilih setuju ya. Nah, kalau sudah ini sudah dibikinkan prompt image-nya ya teman-teman ya, dari scene 1 sampai dengan ini prompt gambarnya sampai dengan scene kelima. Nah, nanti ini coba teman-teman generate, misalnya teman-teman generate ini sesuai, nah teman-teman bisa lanjut ya di sini ya. Kalau misalnya harus direvisi begitu ya, nah teman-teman bisa ketik di sini revisinya apa, begitu ya dari gambar yang sudah teman-teman hasilkan. Ini saya ketik saja setuju ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah, nah selanjutnya kita akan dibuatkan prompt video dengan narasinya teman-teman ya. Ini narasinya, kemudian ini prompt videonya sampai dengan scene yang kelima ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya karena sudah dibikinkan narasi dan juga prompt videonya. Nah, selanjutnya kita akan generate gambarnya ya teman-teman ya. Nah, ini ya, scene 1 sampai scene 5 ini akan kita buat gambarnya. Caranya kita copy di sini promptnya, kemudian teman-teman bisa masuk ke Google Flow, boleh dengan aplikasi yang lain teman-teman ya. Nah, kemudian kita klik di sini, tempel di sini. Kemudian jangan lupa ini di setting, kita akan bikin gambar, ukurannya, kemudian jumlahnya, ya. Kemudian kalau sudah kita generate. Sambil menunggu ini di generate untuk yang prompt 1, kita bisa lanjut ke scene kedua, teman-teman. Ya, kita copy scene kedua, ini ya, gambar scene kedua. Kemudian kita masuk ke Google Flow, kita tempel di sini. Ini tadi kan sudah kita setting gambar ya, teman-teman. Kalau sudah bisa langsung kita generate. Ya, misalnya teman-teman mau langsung semua gitu ya, bisa ya teman-teman sambil menunggu itu jadi kita copy lagi prompt yang scene ketiga, kemudian masuk lagi ke Google Flow, tambahkan di sini, ya tempel, kemudian kita generate lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, jadi bisa langsung teman-teman generate sampai dengan scene selesai. Ya, nah ini sekarang kita tunggu prosesnya sampai dia selesai. Nah, ini untuk yang scene 1 sudah jadi gambarnya ya teman-teman ya. Ini gambarnya. Ya, ini ada 2 gambar. Nah, ini tadi yang saya katakan ini mini ya, teman-teman. Jadi objeknya nanti mini ya. Nah, seperti ini, orangnya mini seperti itu. Dan tadi judulnya adalah bakso raksasa. Jadi baksonya yang besar ya. Nah, ini scene 1. Kemudian ini yang scene kedua, teman-teman. Ini yang scene kedua. Oke. Kemudian ini kita tunggu dulu untuk yang scene ketiga ya. Nah, ini sudah jadi untuk yang scene ketiga ya, teman-teman ya. Oke, kalau mau dilanjut scene kelima biar bisa lihat semua nih bisa kita lanjut ya teman-teman ya. Kita bikin lagi scene keempat. Di sini kita tempel, kemudian kita generate, kemudian lanjut lagi untuk yang scene kelima. Ya. Kemudian kita generate lagi di sini. Oke, kemudian kita tunggu ya teman-teman ya untuk melihat hasil scene keempat dan kelima. Nah, ini sudah jadi yang keempat ya teman-teman ya. Ini untuk yang scene keempat, gambarnya sudah jadi, ini satu. Ini yang kedua ya. Ini untuk scene keempat. Kemudian ini yang scene kelima ya teman-teman ya. Oke, ini semua gambarnya sudah jadi. Kemudian kita akan bikin visualnya. Teman-teman balik lagi ke ChatGPT. Kemudian copy prompt visualnya ini di bawah ya teman-teman ya. Nah, ini prompt visualnya. Kita copy untuk scene 1. Kemudian masuk lagi ke Google Flow. Kita tempel di sini teman-teman ya, prompt visualnya. Ini jangan lupa di setting video, kemudian di sini tampilannya ya. Kemudian ini saya pilih satu saja. Dan ini gambarnya kita pilih yang 6 detik saja ya teman-teman ya. Oke, supaya menghemat kredit nih ya. Kalau 8 detik kan dia 12 poin. Ini 6 poin, 10 poin ya. Nah, kalau udah kita pilih gambar untuk yang scene 1 teman-teman. Nah, scene 1 tadi gambarnya ini atau ini. Ya, nah teman-teman mau pilih nanti kira-kira pilih yang mana yang bagus ya. Ini saya pilih yang ini sepertinya ya. Oke, kita tambahkan ke perintah. Nah, ini tidak ada narasinya di sini ya teman-teman. Kita tidak tempel narasinya di sini karena tidak ada karakter yang berbicara langsung ke kamera ya teman-teman ya. Jadi nanti narasinya akan kita buat terpisah di voice over ya, menggunakan Google AI Studio. Seperti itu ya. Jadi nanti ada narasinya. Karena tadi di awal saya pilih yang menggunakan narasi bukan ASMR ya. Oke, kalau sudah ini kita generate. Sambil menunggu ini kita bisa generate langsung untuk yang video scene kedua ya teman-teman ya. Kita copy yang scene kedua, ini promptnya.
Kemudian kita tempel lagi ke Google Flow di sini. Kita pilih gambarnya untuk yang scene kedua. Scene kedua ini dengan ini ya teman-teman ya. Tadi ya. Nah, kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita generate. Kemudian kita lanjut lagi ke scene ketiga. Ya, prompt videonya. Kemudian kita masuk lagi ke Google Flow. Kita tempel lagi di sini. Kemudian pilih gambar untuk yang scene ketiga. Scene ketiga, sebentar kita lihat dulu gambarnya. Ini ya teman-teman ya, gambarnya ya. Ini atau yang ini ya. Saya pilih yang ini saja ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan ke perintah. Kemudian kita generate. Ini yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi yang keempat ya teman-teman ya. Nah ini yang keempat kita copy. Kita masuk lagi ke sini. Kemudian kita tambahkan gambarnya untuk yang scene keempat. Oke, kita pilih dulu. Untuk yang scene keempat tadi, oh gambarnya ini ya teman ya, ini atau ini ya. Nah kita pilih yang mana teman-teman? Yang ini ya, yang saya pilih yang ini ya. Kita tambahkan perintah. Kemudian kita generate teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi untuk yang scene kelima, ya. Ini kita copy, kemudian masuk lagi ke sini. Kita tempel, kemudian kita pilih gambarnya untuk scene yang kelima ya teman-teman ya. Sebentar, kita pilih. Tadi ada dua gambarnya ya, ini atau ini ya teman-teman ya. Oke, kita pilih salah satunya. Oh, kita pilih ini saja ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita tambahkan ke perintah dan kita generate. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman sambil menunggu yang lain visualnya sedang diproses. Kita coba lihat untuk yang scene pertama ya teman-teman ya. Nah, ini kita putar. Look at the size of these things. How do we even start? Follow the recipe. Nah, ini ya. Nah, ini kan ada suaranya teman-teman ya. Sementara nanti kita menggunakan narasinya voice over terpisah. Nanti bisa di-mute saja ya teman-teman pada saat kita menggabungkan di CapCut ya. Oke, ini yang scene kedua. Coba kita putar ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk yang scene ketiga. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk yang scene keempat. Ini yang scene keempat. Oke, kemudian untuk scene yang kelima yang terakhir ya teman-teman ini ya. Oke, selesai ya teman-teman ya. Kalau sudah semua videonya ini kita download teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman download ukuran asli di sini. Ya, semua ini di-download. Oke, kalau semua nanti sudah teman-teman download ya seperti ini ya, download, pilih ukuran asli. Kemudian nanti ini akan kita gabungkan menggunakan CapCut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita gabungkan semua video tadi menggunakan CapCut, kita bikin dulu narasinya ya teman-teman ya. Kita akan buat narasinya ini di Google AI Studio ya. Oke, caranya ini kan sudah ada narasinya ya di prompt videonya dari scene 1 sampai dengan scene 5 ini sudah ada narasinya ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy narasinya dari semua scene ini teman-teman. Ini scene 1 kita copy. Kemudian kita bawa ke Google AI Studio. Teman-teman bisa buka Google AI Studio. Caranya menggunakan Google AI Studio dari awal ya sampai dengan selesai sampai lengkap. Ini teman-teman bisa lihat di Notion di materi cara membuat voice over dengan Google AI Studio ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah, ini kita tempel di sini teman-teman. Narasi untuk scene pertama. Kemudian kita copy lagi narasi untuk scene yang kedua, ini ya. Ini scene kedua di sini, kemudian scene ketiga kita copy lagi di sini, kemudian scene keempat kita copy lagi di sini, bawa ke sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian scene kelima. Oke. Kalau seandainya teman-teman susah nih, nanti banyak scene-nya ya, copy satu-satu, teman-teman bisa berikan perintah di sini. Gabungkan semua narasi
dari setiap scene. Kemudian di enter. Nah, ini nanti dibikinkan narasinya teman-teman yang sudah digabungkan, teman-teman bisa copy ya di sini ya. Seperti itu, kalau teman-teman ingin cepat ya. Oke, kalau sudah, ini di Google AI Studio. Kemudian kita pilih model narasinya di sini ya teman-teman. Di model setting, kita pilih. Nah, kita pilih di sini, mau suaranya apa ya teman-teman. Ini saya pilih suaranya yang leda ya, ini ya. Kemudian kalau sudah disilang, kemudian kita run teman-teman, untuk melihat suaranya ya, untuk mendengarkannya. Tim Koki Mungil menemukan semangkuk bakso raksasa yang siap diolah. Mereka bekerja sama membumbui bakso raksasa dengan penuh semangat. Sedikit demi sedikit, hidangan bakso mulai terlihat sempurna. Sentuhan terakhir membuat bakso tampak semakin menggugah selera. Kerjasama mereka menghasilkan semangkuk bakso raksasa yang lezat dan memukau. Oke, kalau ini sudah sesuai, teman-teman bisa download di sini ya. Nah, ini di-download. Oke, kalau sudah, ini ya teman-teman, ini nanti teman-teman lihat, namanya teman-teman boleh ganti. Kalau sudah, kita akan generate semua video dengan narasinya menggunakan CapCut ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan semua video yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya, menggunakan CapCut. Teman-teman bisa buka CapCut teman-teman ya. Ini bisa teman-teman gunakan di laptop ya, ataupun juga di handphone teman-teman ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita upload dulu semua video yang sudah kita buat ya. Caranya dari menu media, kemudian pilih import. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih filenya ya, file video yang sudah kita buat ya. Oke, kita cari filenya ya. Ini semuanya kita masukkan, kita open. Nah, kalau sudah, kita masukkan di sini ya teman-teman ya, di timeline-nya sini ya. Nah, ini bisa teman-teman aktifkan semua, teman-teman geser sini bisa, tapi harus berurutan ya teman-teman ya. Nah, ini kan tidak berurutan, ini saya urutkan dulu. Urutan videonya ya teman-teman ya. Mana yang video 1, 2, 3, sampai dengan yang video yang kelima ya. Oke, nah ini sudah berurutan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, kalau sudah, ini teman-teman, kita masukkan juga narasinya ya, voice over yang sudah kita buat di Google AI Studio ya teman-teman ya. Caranya teman-teman bisa masuk ke audio, kemudian teman-teman bisa pilih import, ya, kemudian masuk di sini ya teman-teman import. Nah, cari audionya ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan audio yang sudah teman-teman generate ya untuk video teman-teman ya. Kalau sudah diimport, oke, akan masuk di sini ya teman-teman ya. Kemudian ini kita masukkan juga di sini di timeline-nya. Oke, nah ini kita lihat ini lebih panjang videonya daripada audionya ya teman-teman. Ini kita sesuaikan saja teman-teman ya. Nah kalau seperti ini, teman-teman bisa generate ulang audionya ya, narasinya. Berarti bisa teman-teman tambah sedikit ya. Jadi nanti akan narasinya sesuai dengan gambarnya, atau gambarnya ini yang teman-teman kecilkan saja gitu ya, dipendekkan gitu ya, videonya yang dipendekkan. Sehingga menyesuaikan dengan narasinya ya, yang mana teman-teman cocoknya aja ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini lihat teman-teman di narasinya ini kan ada jeda ya ini teman-teman ya. Nah, jeda ini ada yang kosong ini ya. Nah, ini biasanya adalah jeda antara satu narasi dengan narasi yang lain. Caranya ini kita geser saja videonya ya teman-teman ya. Ini teman-teman aktifkan videonya, kemudian digeret ke sebelah kiri teman-teman. Nah, disesuaikan kira-kira di sini lah ya. Oke. Nah, kemudian ini juga sama ya teman-teman ya. Ini juga digeret ke sebelah kiri. Kemudian yang ini juga digeret ke sebelah kiri. Ini juga ya teman-teman ya, disesuaikan. Oke, nah ini sudah sesuai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara mengedit menggunakan CapCut secara lengkap, teman-teman bisa lihat di materi di Notion ya. Di situ sudah ada materinya, cara mengedit video menggunakan CapCut. Nah, itu sudah dibahas dengan lengkap ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian kalau sudah di sini ya teman-teman, teman-teman bisa berikan transisi ya antara video 1, kedua, ketiga gitu ya. Kita berikan transisi. Caranya dari sini teman-teman, ini pilih transisi ya, di atas sini ada transisi. Kemudian teman-teman bisa pilih transisinya. Ya, kalau ada yang simbol diamond ini berarti berbayar. Kalau yang seperti ini gratis ya teman-teman ya. Nih, coba saya pilih yang seperti ini ya. Oke, nah ini ya, bisa dikecilkan transisinya. Kemudian kalau teman-teman mau berbeda gitu ya, dari video kedua mau ketiga boleh ya, mau sama juga tidak apa-apa teman-teman ya. Misalnya saya pilih ini ya, untuk yang video kedua ketiga, ini kita kecilkan juga bisa ya, supaya nanti perpindahannya tidak terlalu panjang mengambil dari videonya. Kemudian yang ini
Ini juga kita bisa pilih ya teman-teman ya, mau yang mana transisinya ya. Oke, misalnya saya pakai yang ini ya. Oke ya, di sini. Kemudian satu lagi, ini kita tambahkan transisinya misalnya yang mana ya. Kita cari di sini. Nah, teman-teman nanti pilih saja mau transisi yang modelnya apa gitu ya. Misalnya ini ya, saya Gak mau selera. ini. Nah, ini bisa dikecilkan transisinya. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini kan sudah ada transisi, kemudian narasinya juga sudah masuk. Kemudian teman-teman mau menambahkan musik juga bisa ya, teman-teman ya. Caranya, teman-teman bisa klik di sini di audio, kemudian ada musik di sini, teman-teman. Nah, ya. Nah, di sini sudah banyak referensi musiknya, teman-teman bisa pilih atau teman-teman boleh tanya dengan ChatGPT untuk video ini cocoknya apa gitu ya musiknya. Kemudian teman-teman ketik di sini. Ya, misalnya saya pilihnya ini cozy kitchen gitu ya. Untuk ini ada nggak di sini? Oh, ternyata ada. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya. Nah, misalnya ini ya saya ambil ya di sini, saya masukkan di sini. Kemudian ini kan panjang nih apa namanya? Musiknya ini bisa kita kecilkan teman-teman. Aktifkan dulu ini. Kemudian ini kursornya taruh di ujung sini ya, kemudian ditahan, tarik ke kiri teman-teman. Disesuaikan dengan videonya. Nah, ya. Oke, ini kan suara musiknya keras ya teman-teman, harusnya kan jangan mengalahkan dari audionya ya. Maka ini bisa kita kecilkan ya teman-teman, aktifkan. Kemudian sebelah sini ada volume. Ini bisa digeser ya teman-teman ya. Nah, ya, ini bisa digeser, disesuaikan saja mau seberapa ya. Nanti teman-teman putar, kalau kurang kecil atau kurang besar ini bisa disesuaikan. Oke, ini sudah ya teman-teman ya. Coba kita putar ya. Hasilnya seperti apa? Tim Look Koki at the Mungil size of menemukan these things. semangkuk Oke, sebelumnya teman-teman, ini kan ada videonya kan ada suaranya ya, bawaan pada saat kita generate. Nah, supaya dia tidak tabrakan dengan narasinya, ini bisa kita mute ya, ini ya. Jadi tidak ada suaranya nanti videonya. Caranya dari sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini kita klik mute ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti semua video ini dia tidak ada suaranya ya, karena sudah kita mute semua. Jadi tidak tabrakan dengan narasinya ya. Oke, sekarang kita putar. Tim Koki Mungil menemukan semangkuk bakso raksasa yang siap diolah. Mereka bekerja sama membumbui bakso raksasa dengan penuh semangat. Sedikit demi sedikit, hidangan bakso mulai terlihat sempurna. Sentuhan terakhir membuat bakso tampak semakin menggugah selera. Kerjasama mereka menghasilkan semangkuk bakso raksasa yang lezat dan memukau. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa gabungkan dengan elemen yang lain ya, misalnya subtitle, judul, atau yang lainnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat materinya di Notion teman-teman, cara mengedit menggunakan CapCut itu sudah dibahas lengkap. Oke, kalau sudah ini nanti teman-teman bisa ekspor di sini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ekspor, kemudian kasih namanya apa videonya. Nah, ini sudah menjadi video yang utuh yang bisa teman-teman siap publikasikan. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.